tepatnya pada 24 Mei 1947, telah lahir sosok yang bersahaja. Siapa sangka sosok tersebut kini menjadi pimpinan salah satu pondok pesantren terbesar di tanah air. Pengalaman beliau menimba ilmu di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Madinah Al-Munawwarah, spesialisasi hadis di Universitas Al-Azhar Mesir, serta perjalanan dakwahnya hingga ke mancanegara telah menjadikan beliau seorang penulis yang telah melahirkan karya-karya yang sangat berguna bagi perkembangan literasi Islam. Dedikasi dan pengabdian beliau bersama pimpinan Pondok Modern Gontor telah melahirkan para cendekia muslim di tanah air yang juga banyak menjadi penulis buku dengan karya-karya fenomenal. Bapak Ibu hadirin sekalian, tokoh perbukuan Islam 2024, Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, kami minta dengan hormat untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, dan kami undang Ketua IKP DKI Jakarta, Bapak Hikmat Kurnia, untuk menyampaikan penghargaan kepada tokoh perbukuan Islam tahun 2024. Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, pada hari Rabu 14 Agustus 2024 menerima penghargaan tokoh perbukuan nasional pada pembukaan Islamic Book Fair 2024 yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI DKI Jakarta. Inilah 3 pesan penting yang saya catat dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan to YouTube channel Akbar Zainuddin, sahabat Manjada Wajadah. Penghargaan tokoh perbukuan nasional ini diberikan oleh Ikatan Penerbit Indonesia DKI Jakarta atas prestasi dan hasil-hasil dan juga karya yang luar biasa dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Legasi Gontor ini sekarang ini sudah melahirkan 500 pondok alumni, ditambah anak-anak dari pondok alumni, sudah ada sekitar 1000 pesantren alumni dan anak-anak pondok alumni Gontor di Indonesia. Dan mereka mendidik anak-anak para santri dan santriwati untuk terus mengembangkan keilmuan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tentu ini adalah sebuah karya besar dari Gontor, legasi Gontor untuk mengembangkan literasi, mengembangkan keilmuan di Indonesia. Dan profil Kiai Hasan sendiri itu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, di usia beliau yang kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, masih produktif. Buku beliau Alamatnil Hayat seri 1, 2, 3 itu saya baca dan memberi banyak pengaruh dalam diri saya. Buku saku kecil, isinya adalah quote-quote dari Kiai Hasan. Bagi teman-teman yang masih belum beli, silahkan cari buku ini, beli buku ini. Kalau nggak ada berarti pesan ke Latansa di Ponorogo atau di Gontor. Karena buku ini menurut saya penting banget. Penting banget. Ini intisari dari Alamatnil Hayat, kehidupan Kiai Hasan. Dan Kiai Hasan ini kan sosok yang menurut saya kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang surprise, yang kita tidak mikir itu keluar. Jadi kata-kata unik yang benar-benar ikonik dari Kiai Hasan ini luar biasa. Berpikir yang kadang-kadang di luar pemikiran kita,
sangat visioner, itu sehingga sering kali kata-kata yang beliau keluarkan itu benar-benar surprisingly itu menjadi icon dan juga menjadi pemikiran kita bersama. Dan menariknya, ada perhelatan IBF Islamic Book Fair kali ini, sebagai tokoh perbukuan nasional, Kiai Hasan menerima hadiah yang sangat unik. Hadiahnya adalah kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah ini pernah digunakan. Kunci Ka'bah ini diserahkan oleh perwakilan kerajaan Arab Saudi. Jadi diserahkan kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sa'al. Tentu ini tidak ternilai harganya karena mungkin cuma beberapa orang ya, bisa dihitung dengan jari yang bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa dari kerajaan Arab Saudi. Ada 3 pesan yang saya catat sebagaimana juga dikutip oleh Harian Republika. 3 catatan penting buat kita, murid-murid beliau, murid-murid Kiai Hasan, juga para pegiat literasi, baca tulis. Menurut saya penting ini 3 pesan Kiai Hasan ini. Yang pertama itu adalah teruslah membaca dan menulis. Jadi bukan hanya ikra, tapi juga uktub. Bacalah, lalu tulislah. Ini tentu saja menarik. Bahkan buat saya personal ya, kalau ikra itu adalah perintah untuk orang awam, membaca. Kalau kita santri yang diajarkan setiap hari menulis, itu selain ikra, maka kewajiban kita juga adalah menulis. Jadi ikra dan uktub, baca dan tulis, bagi saya itu menjadi kewajiban kita. Kalau kita flashback ke Gontor, di Gontor itu fasilitas untuk baca tulis sangat dimanjakan. Perpustakaan di Gontor itu lengkap, berbagai keilmuan, dan nyaman untuk dibaca. Jadi dari dulu saya sering ke perpustakaan pada saat nyantri. Dan ada media untuk kita menulis. Ada beberapa media yang kelompok diskusi ada. Dulu kalau saya di Itkon, itu adalah majalah santri. Majalah mahasiswa ada. Ada juga koran mingguan, koran dinding Darussalam Pos. Itu juga latihan jurnalistik yang luar biasa. Jadi semua potensi untuk menulis itu ada. Dan jangan lupa, di Gontor itu diajarkan namanya insya yaumi, menulis setiap hari, berbahasa Arab. Jadi insya yaumi itu setiap hari ada pelajaran untuk kita menulis Alkitabah. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menulis, karena dari dulu kita diajarkan untuk menulis. Bahkan yang menarik, kalau kita baca, kita dengarkan pesan dari almarhum Kiai Haji Imam Zarkashi, itu beliau selalu berkata kurang lebih bahwa orang besar menurut Gontor itu adalah orang yang mau mengajar di surau-surau kecil, mengajar di pelosok-pelosok desa, di kampung-kampung yang bahkan tidak dikenal oleh banyak orang. Dan beliau selalu bilang, jadi apapun kita para santri tetaplah mengajar. Ini yang menarik nih. Ada 1000 santri, saya akan ajar. Bahkan kalau hanya tersisa 1 santri pun, saya tetap akan mengajar. Dan kalau tidak ada santri sekalipun, saya akan mengajar dengan pena. Menarik sekali bukan? Mengajar dengan pena. Dan di zaman sekarang kalau menurut saya, kalau dulu kita kenal hanya teks, tapi sekarang multimedia. Jadi kita mengajar, memberikan pengetahuan kepada orang lain lewat update status kita, lewat teks, lewat video, lewat gambar. Itulah cara kita mengajar. Karena kita perang informasi
di mana kita berperang ghazwul fikri, berperang pemikiran, perang opini. Ketika informasi itu melimpah ruah, yang perlu kita lakukan itu adalah mengisinya dengan informasi-informasi yang baik, konten-konten yang baik, informasi yang memberi semangat, informasi yang positif, teks-teks, gambar-gambar, video-video yang positif, sehingga kita bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat. Itu yang pertama, bacalah dan tulislah. Yang kedua, kalau kita ingin sampai ke hati, tulislah dengan hati nurani. This is very interesting. Dalam bahasa lain, kalau saya sering dengar, itu pesan Kiai Hasan itu kira-kira kalau kita menulis dengan hati akan sampai ke hati. Jadi tulislah dengan hati nurani. Ini kita diajak untuk membaca dan menulis secara kritis, berpikir kritis, atau bahasa yang lebih sering umum kita dengar critical thinking, berpikir kritis. Kita menyaring, jutaan informasi datang setiap hari, kita saring. Dan sama, apa yang kita produksi keluar, apa yang kita share, jari-jari kita, sebelum kita share sesuatu, sebelum kita share teks, sebelum kita share video, sebelum kita share gambar, kita coba tanyakan hati nurani kita, kebenarannya seperti apa, domir nurani kita, sehingga kalau kita menulis dari hati, memberikan sesuatu dari hati, itu akan sampai kepada pembaca, akan sampai kepada pendengar, akan sampai kepada orang yang melihat dari konten yang kita bikin. Dan yang ketiga, ini juga penting, pesan Kiai Hasan itu adalah, kalau ingin tulisan kita baik, kalau ingin tulisan kita punya jiwa, maka selalu tulislah dengan husnuzon kepada Allah. Ini dia, husnuzon kepada Allah. Kadang-kadang kita menulis, memberikan informasi dari hidup yang kita jalani, dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, dari apa yang sudah kita lakukan, kita alami. Dan ketika kita husnuzon kepada Allah, maka tulisan kita tidak ada tulisan yang negatif. Semua tulisannya adalah tulisan yang positif. Gak ada ceritanya ketika kita mengalami yang kita katakan musibah misalnya, kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, kita mengalami ujian, itu semua kita terima dengan positif. Ketika kita terima dengan positif, maka apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari lisan kita, apa yang keluar dari pikiran kita, apa yang keluar dari tulisan kita, itu semuanya adalah pikiran-pikiran positif. Semua itu adalah pikiran-pikiran yang baik. Dan ketika yang keluar itu adalah pikiran-pikiran baik, maka akan ketemu dengan pembaca-pembaca yang juga mempunyai pikiran baik. Ketika ketemu, terjadilah itu yang disebut sebagai kita itu hati yang terhubung antara satu dengan yang lain. Terhubung dengan pikiran positif, terhubung dengan hati yang positif. Maka husnuzon kepada Allah, ini latihannya seumur hidup kita. Kenapa seumur hidup? Karena cobaan itu akan selalu datang juga seumur hidup kita. Dari kecil kita dicoba dengan ujian. Di sekolah ada ujian, mahasiswa ada ujian, di tempat kerja ada ujian, nanti berkeluarga ada ujian, sampai tua selalu ada ujiannya. Maka husnuzon ini harus kita terus jaga agar kita selalu bisa memberikan pikiran-pikiran yang positif. Itu 3 pesan dari Kiai Hasan yang saya pribadi sangat tergerak untuk bisa terus meneladani beliau, dan terus kemudian saya akan berusaha dengan sangat keras untuk bagaimana kemudian bekerja lebih keras, berjuang lebih banyak, menulis lebih banyak, memberikan informasi lebih banyak,
memberikan konten positif yang lebih banyak agar hidup kita, masyarakat kita, keluarga kita menjadi juga lebih positif dan juga tentu untuk Indonesia kita. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kafana biada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.